Nah teman-teman, apa sih itu bezit? Jadi bezit ialah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Selanjutnya, dasar hukum bezit. Dalam hukum perdata Indonesia, bezit diatur dalam 3 pasal. Pertama, pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan definisi bezit sebagai keadaan seseorang menguasai suatu benda seolah-olah benda itu miliknya. Pasal yang kedua, pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa penguasaan dapat menjadi dasar exclusive verzering atau daluarsa untuk memperoleh hak milik apabila dilakukan dalam waktu tertentu dan dengan itikat baik. Pasal yang ketiga adalah pasal 548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa bezit dapat memberikan hak-hak tertentu bagi penguasaan benda, termasuk perlindungan hukum. Selanjutnya, bezit atau penguasaan adalah fakta fisik menguasai suatu benda bukan hak milik. Namun, bezit memiliki kekuasaan hukum karena bisa melindungi penguasa dari gangguan pihak lain, menjadi jalan memperoleh hak milik bila memenuhi syarat daluarsa. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bezit. Jenis-jenis bezit ada beberapa jenis bezit, yaitu yang pertama ada bezit yang sah, yaitu penguasaan suatu benda dengan dasar hukum yang sah. Misalnya ketika seseorang membeli sebidang tanah dari orang lain, kemudian dia mendapatkan surat kuasa seperti sertifikat tanah. Nah, sertifikat tanah ini menjadi tanda bukti yang sah ketika nanti terjadi sengketa. Yang kedua, ada bezit yang tidak sah, yaitu penguasaan suatu benda tanpa dasar hukum yang jelas. Misalnya ketika seseorang mengenakan perhiasan emas tetapi tidak mempunyai surat tanda pembelian emas tersebut. Yang ketiga, bezit beretikat baik, yaitu penguasaan suatu benda dengan keyakinan yang wajar bahwa ia berhak menguasai benda tersebut, contoh warisan. Yang keempat, ada bezit beretikat buruk, yaitu penguasaan suatu benda oleh seseorang yang tahu atau seharusnya tahu bahwa ia tidak mempunyai hak atas benda tersebut. Contoh, ketika seseorang menemukan handphone di sebuah kafe, tetapi dia tidak mempunyai niat untuk mencari dan mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya. Bezit yang kelima yaitu bezit langsung dikuasai sendiri oleh orangnya. Yang keenam, bezit tidak langsung dikuasai melalui orang lain, misalnya penyewa. Yang ketujuh yaitu bezit bersama dikuasai oleh 2 orang atau lebih. Cara memperoleh bezit yaitu 1. Okupatio atau penguasaan awal. Nah, terjadi ketika seseorang menguasai benda yang tidak berbuat atau yang ditinggalkan oleh pemiliknya. 2. Traditio atau penyerahan. Penguasaan berpindah dari pemilik lama ke pemilik baru dengan adanya perjanjian jual beli, hibah dan lain-lain. 3. Pewaris. Nah, penyerahan terjadi ketika ahli waris meminta benda peninggalan pewaris. Dan yang keempat adalah putusan hakim. Jadi bezit ini timbul karena adanya putusan pengadilan yang menetapkan pihak tertentu sebagai pengasas suatu hukum. Terjadi bukan karena kehendak para pihak, tetapi melainkan ketentuan hukum. Dan yang kelima melalui wakil atau kuasa. Nah, bezit ini dapat diperoleh lewat tindakan perwakilan. Jadi wakil menguasai benda secara fisik, tapi penguasa hukumnya melekat pada pemberi kuasa. Adapun beberapa akibat bezit, yaitu yang pertama memberi perlindungan hukum bagi penguasa, yang kedua dapat berubah menjadi hak milik melalui daluarsa, yang ketiga adalah memberi hak menikmati hasil untuk yang beretikat baik. Adapun akibat hukum bezit lainnya, yang pertama yaitu mewajibkan pengelolaan dan pemeliharaan, menjamin pergantian biaya bagi bezit terbaik, dan ketiga memberikan sanksi ganti rugi bagi bezit terburuk, dan yang terakhir yaitu memberikan kedudukan kuat dalam pembuktian.